apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, dampak fenomena El Nino menurun. Ada pula upaya BNPB minimalisir dampak bencana. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang upaya menghemat penggunaan plastik. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Memasuki bulan Maret 2016, kondisi cuaca di Indonesia menunjukkan peningkatan curah hujan yang cukup tinggi. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi turunnya curah hujan masih akan berlangsung sampai akhir bulan Maret. Memasuki bulan Maret 2016, kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia mengalami peningkatan curah hujan. Seperti di wilayah Jabodetabek, curah hujan yang turun saat ini semakin tinggi. Menurut BMKG, kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut hingga memasuki bulan April. Peralihan musim penghujan ke musim kemarau seharusnya terjadi pada bulan Maret dan bulan April. Namun, akibat pengaruh fenomena El Nino yang masih terjadi hingga saat ini, masa peralihan musim penghujan ke musim kemarau menjadi terlambat. BMKG menilai fenomena El Nino yang terjadi sejak awal tahun 2015 saat ini pengaruhnya sudah menurun dan mendekati normal. Sehingga peralihan musim penghujan ke musim kemarau akan segera terjadi pada bulan April dan Mei mendatang. Fenomena El Nino ya tahun ini masih ada, sampai bulan Maret ini masih intensitas mulai menurun ya, dari intensitas kuat kemudian sekarang moderat. Kemudian diprediksi nanti April Mei sudah mulai secara gradual menurun menuju netral. Jadi kondisinya nanti setelah April Mei menuju netral, dan kondisi ini netral sampai pada akhir tahun baru kita lihat ada peluang atau potensi laninanya, baru kita lihat itu ya pada akhir tahun. Beberapa wilayah Indonesia diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas lebat pada minggu ini, sehingga masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Untuk beberapa wilayah yang berpotensi untuk turun hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat sampai dengan periode 3 hari ke depan, berpeluang terjadi di kawasan Bangka Belitung, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, sebagian besar Sulawesi bagian tengah, dan beberapa kawasan di Papua bagian barat dan utara. Hujan yang terjadi biasanya antara siang menjelang sore dengan intensitas variatif mulai dari ringan, sedang bahkan lebat yang disertai kilat, petir maupun angin kencang. Ahmad Effendi, Galang Aditya, DAI TV. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menargetkan pengurangan resiko bencana di Indonesia sebesar 30% pada tahun 2019. Ya, untuk itu saat ini BNPB sedang fokus melakukan berbagai bentuk pencegahan dan penanganan bencana di berbagai daerah di Indonesia, seperti penanganan potensi bencana banjir dan tanah longsor. Dampak fenomena El Nino masih berlangsung hingga saat ini. Maka dari itu, potensi bencana masih sangat tinggi terjadi di Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB saat ini sedang memprioritaskan penanganan potensi bencana tersebut di beberapa daerah di Indonesia. Ketua BNPB menyatakan bahwa BNPB menargetkan pengurangan resiko bencana di Indonesia sebesar 30% dari total 136 kabupaten kota rawan bencana pada 2019 mendatang. Sejauh ini, ancaman bencana banjir masih terjadi di 315 kota atau kabupaten dengan jumlah penduduk yang terpapar dari tingkatan bahaya banjir sedang hingga tinggi sebesar 63,7 juta jiwa. Kawasan yang perlu mendapatkan perhatian penanganan banjir yaitu Aceh, Medan, Riau, Jambi, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Sedangkan ancaman bencana longsor diprediksi dapat terjadi di 274 kabupaten ataupun kota dengan jumlah penduduk 40,9 juta jiwa. Kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus penanganan tanah longsor berada di Bukit Barisan Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bahwa ancaman bencana itu semakin nyata. Bukan saja frekuensinya dan intensitasnya yang meningkat, tetapi juga sebarannya juga semakin meluas. Dan juga kalau kita lihat bahwa daerah-daerah yang dulu, bukan cuma Indonesia nih,
di dunia ini. Di daerah-daerah yang dulu tidak pernah mengalami bencana, tiba-tiba mengalami bencana di mana pemerintahnya tidak siap, masyarakatnya tidak siap. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Berdasarkan data dari BNPB hingga 25 Februari 2016 lalu, telah terjadi bencana banjir dan longsor sebanyak 260 kejadian di kabupaten ataupun kota, dengan total korban sebanyak 46 jiwa meninggal dunia dan 16 orang terluka. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk menangani bencana di Indonesia, di antaranya dengan mengadakan rapat koordinasi, sosialisasi, penyusunan rencana kontingensi, simulasi, penguatan dalam bantuan logistik peralatan, penetapan status siaga, dan pemberian bantuan dana siap pakai atau DSP sebesar kurang lebih 3 miliar rupiah, di mana akan diberikan kepada daerah yang terkena bencana masing-masing sebesar 250 juta rupiah. Itu juga tahun ini sesuai dengan perintah Presiden ya. Perintah Presiden tanggal 18 Januari itu kan sudah komprehensif sekali. Beliau memberikan pengarahan bagaimana kita melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah reward. Jadi reward itu kita akan berikan kepada desa yang telah berhasil mengamankan desanya dari kebakaran. Maka besarannya kita serahkan kepada daerah, tapi ancar-ancarnya sekitar 100 juta rupiah. Lydia Agustin, Yoga Pratama, DAI TV. Saat musim hujan tiba, banyak faktor yang perlu diperhatikan ketika berkendara, baik dengan motor maupun mobil. Yang dimulai dari persiapan pribadi dengan senantiasa konsentrasi dan berhati-hati, hingga persiapan teknis dan mesin kendaraan yang baik dan prima. Dan berikut tips berkendara yang aman saat musim hujan. Ketika musim hujan, banyak daerah rawan yang mengalami banjir. Untuk itu, kendaraan mobil juga membutuhkan perhatian khusus di saat musim hujan, termasuk berhati-hati berkendara saat jalanan basah. Musim hujan juga dapat membuat kendaraan lebih cepat rusak. Air hujan mengandung garam yang dapat merusak permukaan cat kendaraan, sehingga dapat membuat permukaan kendaraan berkarat dan kusam. Selain itu, beberapa komponen kendaraan lain juga lebih rentan rusak pada musim hujan, seperti ban dan kendaraan, wiper pada mobil, rantai motor, dan busi. Maka dari itu, pengendara sebaiknya melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara berkala sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Keluhannya kalau di musim hujan itu kebanyakan ada penggantian wiper ya, terus kemudian elektrikal seperti aki, dinamo ya, alternator, dinamo starter, kemudian kaca film ya, AC, ban, banyak efeknya. Untuk menghindari berbagai resiko kecelakaan dan kerusakan pada kendaraan saat berkendara di musim hujan, maka berikut tips-tips yang perlu dilakukan agar Anda dapat berkendara dengan aman. Pertama, cek kondisi mesin dan ban kendaraan Anda baik di bengkel maupun di rumah sendiri. Gunakan baju atau jas anti hujan jika Anda menggunakan kendaraan beroda 2. Jangan memaksa untuk berkendara saat banjir. Berteduhlah di bawah bangunan kokoh saat hujan. Gunakan helm standar pada motor dan gunakan kaca mobil yang tidak terlalu gelap. Hidupkan lampu kendaraan dan tetap berhati-hati dalam berkendara dengan senantiasa jaga jarak aman dan pelan-pelan. Stik oli ya, oli mesinnya cek apakah oli mesinnya itu berkurang ya, atau di lantai ada genangan oli apa tidak, bocor apa tidak. Yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Terus kemudian washing ya, nyuci sendiri itu juga lebih bagus ya. Lydia Agustin, Yoga Pratama, DAI TV. Pemanasan global akibat fenomena El Nino di pusat lautan Pasifik mampu mengubah cuaca di seluruh dunia. Para ilmuwan tengah mencoba memahami cara kerjanya dan dampaknya pada iklim dalam jangka pendek. Ya, untuk itulah setiap tahun sekelompok peneliti mendaki pegunungan Andes di Peru. Saat ini dunia dipengaruhi oleh El Nino di kawasan Pasifik yang mencapai puncaknya di akhir tahun 2015. Wilayah yang terimbas paparan El Nino antara lain Afrika, Karibia, serta Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan sejumlah di beberapa negara Asia yang beriklim tropis. Fenomena El Nino berdampak kepada pengurangan curah hujan dalam jumlah besar. Melihat kejadian ini, peneliti dari Universitas Massachusetts di Elmhurst, Ohio mencoba untuk mendatangi stasiun cuaca yang terletak di puncak Gunung Andes, negara Peru. Stasiun ini terhubung dengan satelit.
beroperasi di puncak Esquel Kaya sejak tahun 2013, di mana para ilmuwan bisa mendokumentasikan tingkat suhu udara dan kelembapan, radiasi sinar matahari yang masuk, radiasi sinar inframerah, kecepatan angin dan arah angin, curah hujan dan tekanan udara. Sejumlah parameter ini membantu para peneliti untuk melacak perubahan cuaca dari tahun ke tahun dan fenomena cuaca seperti El Nino, serta bagaimana hal-hal tersebut berpengaruh pada topi Esquel Kaya. Here we can make continuous measurements at that same elevation, halfway through the atmosphere. And we can use that to correct and calibrate the satellite record. We can use that to relate to the balloon record. And then, of course, we can look at trends and see whether we've got warming at that particular elevation or cooling, just what kind of thing is going on with temperature and with humidity. Cukup sulit mempertahankan stasiun cuaca ini. Pasalnya, setiap tahun para peneliti harus menempuh perjalanan sulit menuju topi Esquel Kaya. Mereka harus menggali lapisan es yang menyelimuti stasiun cuaca tersebut. Setiap tahunnya selama 3 hingga 4 hari, para peneliti harus menggali salju setebal 2 hingga 3 meter. What happens at Kaya is symptomatic or is an example of what's happening elsewhere in the world. As I mentioned, it's one of the very few places where we can make meteorological measurements, understand the climate, and then by virtue of that, understand what's happening to the glaciers, which provide the water resources and the hydroelectricity, as well as possibly even a warning of the warming in temperatures which lies ahead. So even though it's not in a place where people live, it's providing us information over a much larger scale. Di ketinggian sekitar 5.100 meter, topi Esquel Kaya menjadi topi es tropis terbesar di muka bumi ini dan yang paling sering dipelajari. Menurut Pusat Data Salju dan Es Nasional Amerika Serikat Coriolis, sebuah gletser lembah yang merupakan saluran topi Esquel Kaya mundur sejauh 1,1 km atau hampir 50% sejak tahun 1963, saat dimulainya pengukuran gletser. Perubahan iklim dunia mengancam hilangnya gletser tropis pegunungan Andes penuhnya dalam 20 tahun mendatang. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2009, hal ini membahayakan ketersediaan sumber daya air, energi, dan makanan. Selanjutnya kami akan membahas tentang upaya menghemat penggunaan plastik. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.